Selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman. Kembali lagi di channel kita di Logic Trade. Seperti biasa, di akhir weekend ini kita akan bahas atau review saham-saham pergerakan saham dari 1 minggu kemarin. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan lihat follow up review pertama dari saham-saham mutiara kita new version ya. Minggu kemarin kita sudah rilis video baru mengenai new version saham-saham swing murah dan menarik lah. Nah, kita buat versi terbaru karena versi sebelumnya kita sudah cuan besar di sini. Ya, versi sebelumnya itu di sini ya, versi final kita, review final. Kita sudah cuan besar di sini, jadi kita lupakan ini dan sudah pasang trailing stop. Sekarang kita di sini new version untuk saham-saham yang baru, nah, yang bagus itu kita koleksi juga lagi. Nah, dan semoga bisa dapatkan cuan lagi seperti sebelumnya, gitu ya. Kalian juga saya mau ngetes mic saya ini ya, karena banyak komen dari teman-teman atau masukan dari Bapak Ibu bahwa uh, apa namanya ada masalah di suara gitu ya. Ada banyak masukan dari teman-teman bahwa ada masalah di suara gitu. Terus apa saja sahamnya, apa saja pembahasannya, kita mulai lagi reviewnya gitu. Oke, review pertama dulu kita juga bahas di sini. Kita masih masukkan yang ULTC, HMSP, dan SKMI ya. Saham lama sebenarnya, tapi masih kita masukkan karena masih baru. Karena kemarin itu baru kita masukkan di salah satu saham kita. Kalau mengikuti channel ini pasti tahu maksud saya gitu. Pertama kalau kita lihat ULTC gini. Kenapa? Menurut saya sekaranglah saatnya, bisa dibilang menurut saya pribadi, sekarang saatnya waktunya bagus untuk membeli. Pertama, kenapa? Karena dia sudah sangat minim risiko, dia sudah bisa dibilang di sini uh, sudah support, dia sudah nyentuh support di sini, ada di supportnya, dan dia ada sedang bisa dibilang ada potensi rebound di MA 200-annya ini, MA 200-annya. 200 berapa mungkin saya tidak katakan jelas, tapi biasanya mantul di sini seperti ini, mantul gitu. Memang sih gini. Sini break out, jadi tes lagi mantul gitu. Nah, ini MA 200 pokoknya, tapi bukan 200 bulat. Saya tidak akan tunjukkan, nanti cari saja, saja di MA 200 berapa ini. Selain itu, kalau kita lihat, kita tarik ke garis external trend line. External trend line seperti ini. Seperti ini, teman-teman dan Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa dia juga sedang retest ke trend external trend line-nya. External trend line adalah tren jangka panjangnya, tren besarnya sebenarnya, tren besarnya. Ini adalah ini. Kalau ini kan internal trend line, tren kecil-kecilnya gitu. Bisa dilihat di sini. Selain itu, jadi ada dukungan supportnya dekat, MA 200-nya juga, 200-annya juga dekat, sedang berada di situ, dan dia juga sedang berada di uh, support trend line, ya, external trend line. Dukungan berikutnya adalah dia ada juga mendekati daerah momentum ya. Kalau yang nonton channel kita tentang daerah momentum, buy on weakness gitu, pasti ngerti maksudnya daerah momentum gitu. Saya dilihat daerah momentumnya dekat di 0.618. Kemarin dia sudah pernah nyentuh lagi. Ini kalau dia nyentuh lagi, tiap dia nyentuh area ini dia terbang lagi. Ini juga sepertinya akan nyentuh lagi, mudah-mudahan nyentuh, jadi kita bisa dibilang spekulasi bisa kita beli di 1.600-an gitu ya. Jadi sangat menurut saya bisa diperhitungkan lah untuk ini. Oke, itu untuk WLTJ. Untuk targetnya mungkin teman-teman bisa kalau masuk sekarang ya, kemarin kita belum buat setupnya ya. Kalau kita masuk sekarang, kita asumsi kita dapat di 1.600 lah. Asumsi dapat di 1.600.
Oke, 2400. Kita buka kalau di bawah 1545, kita bisa TP dekatnya di 18.800 ya, TP jauh bisa sampai di sini. Nah, di 1965 atau sampai 2000 itu TP jauhnya ini sangat menarik untuk ini. Oke, itu untuk LTJ. Berikutnya adalah SKMI. SKMI kemarin juga kita buat sudah setup, di sebenarnya udah banyak yang cuan di sini ya. Nah, udah cuan di sini. Kita beli di 50, harga tertinggi di 55, 55 bisa sampai 10%. Dan kalau mau beli lagi, kalau mau hold masih bagus sebenarnya, belum ada distribusi. Sini belum ada distribusi ya. Tambah sekarang lagi dia lakukan reakumulasi lagi. Kalau yang nonton, yang mengikuti channel kita untuk tentang kita sering main basket apa itu reakumulasi. Nah, sekarang sepertinya lagi ada reakumulasi kembali. Yaitu untuk SKMI target kita terdekat juga masih di 58 harusnya udah masih bagus, harusnya udah nyampe, tapi yang sudah TP di 55 happy cuan. Dan kalau mau masuk lagi bisa reakumulasi sekitar 52 53 gitu ya. Itu berikutnya HMSP. HMSP ini makin menggila ya. HMSP. MSP. Ya. MSP kita juga spekulasi kemarin beli di, kalau yang ikut video kita jauh itu kita perhatikan beli di 900-an, sekarang sudah di 985. Sudah berapa persen ya? Ya happy cuan lah. Dan ini masih bagus ya. Dan masih terus akumulasi di sini, konsisten akumulasi. Konsisten ini akumulasi dari price volumenya, nampak ya, berarti teman-teman tahu kita itu salah satu pengikut dari price volume. Berikutnya itu sudah saham lama kita yang bagus juga. Berikutnya kita saham lagi adalah TOOH. Ini yang scalping udah cuan banyak, ini harusnya scalping, ambil di sini, jual di sini, ambil jual lagi. Tapi tetap kalau yang mau swing kita masih bisa masuk di daerah baik kita ini 112 sampai 133. Kalau keluar dari kotak ini ke bawah, tunggu lagi di 7179. Kalau breakout itu ini bakal kencang gitu ya. Kalau dari segi price volume ini masih menarik, sangat menarik masih. Oke, berikutnya adalah WIRG ya. WIRG, hari Rabu kemarin, nah kita kan ya, dulu kita buat ini setup sideways. Ambil seperempat bawah, bisa jual seperempat atas paling dekat. Hari Rabu kemarin dikasih nih, alhamdulillah, syukur gitu ya, syukur kita. Dan besoknya wah ditarik langsung ke seperempat atasnya gitu ya. Nah, jadi sekarang kita lagi floating profit di sini. Kalau yang udah TP di seperempat atas ya happy cuan, bisa sampai 7%-an. Kalau saya sih masih hold. Nah, sepertinya ini ada potensi bakal breakout dari setup sideways kita ini. Oke, itu WIRG masih bagus, masih menarik gitu. Dan dia ya masih bagus. Tulis juga kan support sebelumnya di sini. Berikutnya itu apalagi kalau CRSN ya, CRSN sepertinya masih berjalan di tempat ya. CRSN ya masih berjalan di tempat, masih di supportnya, masih bisa dia beli, masih sudah masuk area pembeliannya, sangat loris juga di situ. Kita nanti prediksi kita bakal breakout dari downtrend lainnya nih, kalau breakout dari downtrendnya. Oke, itu saja mungkin untuk Kalsurin masih bagus sih, masih bagus, masih akumulasi juga, volume ini juga belum keluar. Oke, ada berikutnya adalah PDPP yang kita cuan banyak ya, yang berani ngambil, seperti yang saya bilang berani ngambil sudah cuan banyak gitu. Karena kita
itu ada ini sentimennya, ada pemberian saham baru, tapi ingat tidak ada makan siang gratis di market. Nanti setelah exit kemungkinan dia akan jatuh di situ lagi untuk kita kembali lakukan reakumulasi. Alasan kita ambil itu juga selain ada protection, dia ada juga seperti ini kan swing apa namanya white offspring yang kita selalu bilang white offspring gitu ya, spring white off yang ngambil di sini kemarin, wah sudah terbang happy cuan ya, cuannya besar di sini, happy cuannya besar. Oke, itu untuk PDPP. Berikutnya adalah Panir ya. Panir ini juga masih jalan di tempat sih. Panir, Panir, Panir. Panir ya, masih jalan di tempat, ada potensi spring kan kemarin kita buat di sini, pernah dibanting. Kemarin kita bilang wah ini potensi bagus untuk kita beli karena pembantingannya ini ya ada, bukan distribusi ya. Bahkan sekarang kalau yang ngambil ini yang ikuti video kita ini, wah sekarang lagi buatin profit juga di Panir. Tentu saja Panir juga akan ada sepertinya corporate action sepertinya untuk penambahan modal itu. Ada juga beberapa saham baru yang mungkin boleh diperhatikan untuk untuk mutiara terpendam ini. Ada kita tambahkan saham baru yang namanya TIR ya. TIR itu. Kenapa bagus? Lah, berarti kita volume, lihat volumenya. Nah, jadi yang sudah kita juga teknik masuknya pasti sudah tahu gimana masuknya. Kita main di area momentum gitu. Ya kalau saya di area momentumnya saya bakal tunggu di sini 236 sampai 222 gitu ya. 236 sampai 222 saya tunggu gitu. Wah, tunggu sini. Wah, apakah bakal sampai di situ gitu. Apakah ini bakal sampai di situ? Ya, kalau sampai syukur, kalau tidak ya saya nggak akan kejar untuk ketir ini. Walaupun dia sangat menarik ya, tapi kemungkinan besar sering kita bilang tunggu sampai di sini. Nah, itu kejadian biasanya ya, karena bisa dibilang area sini adalah dari sini, dari chart ini juga kita bilang di sini adalah area demand-nya, area demand-nya demand. Oke, itu terketir sekilas mungkin dari saham-saham kita kemarin di KFT juga kuat ya. Ada lagi tambahan ya, tambahan juga yang agak bagus di sini adalah TNCA. TNCA ya, TNCA, lihat price volume-nya, price volume. Sekarang kemarin ini dia retest MA jangka panjangnya MA200-nya, ternyata di reject dari price volume. Kemungkinan minggu depan ini bakal breakout ya. Sentimennya apa? Nah, ini sentimennya ya, kalau menurut saya selain price volume, ada sentimen katalisnya, itu salah satunya adalah BBYB dan BBYDB. Dia dan BBYB kan saudaraan, seperti kata BBYB sudah rebound ya. Kalau BBYB sudah rebound, dan kalau kita lihat juga di sini, dia sedang mau mencoba untuk break dari trend line-nya ini gitu. Break dari trend line-nya itu. Dan kalau yang kita masuk ke teknik parabolik, kalau ini kan bisa dibilang parabolik, mirip parabolik. Di ya, parabolik sekarang ya, ya kalau daerah akumulasinya sudah masuk di price volumenya, ini adalah area momentum. Kalau nggak ada sekarang lagi berada di area momentum gitu. Jadi menurut saya TNCA ini bisa menjadi tambahan untuk kita ya. Tambahan untuk kita. Berikutnya adalah apa ya? Ini bagus kayak pelabuhan. Oke, kurang bagus.
Ya, berikutnya yang kita ini adalah INDS. Nah, INDS ini mungkin jarang, sangat jarang disebutkan di grup-grup ya, dan mungkin bisa dipertimbangkan lah. Nah, kenapa INDS bagus? Saya sudah gambar, dia apa namanya, mantul dari tren eksternal tren lainnya. Sekarang dia lagi akumulasi juga di sini. Dan dia membentuk pola yang namanya ascending triangle di sini ya, ascending triangle. Tapi INDS ini bisa dibilang sahamnya kurang liquid, jadi ngumpulinnya agak susah gitu ya. Jadi pelan-pelan saja ngumpulinnya, nggak usah buru-buru. INDS, ya potensinya sampai di kita bisa buy on breakout ya, buy on breakout. Kalau kita lakukan buy on breakout, kemudian ayolah di sini kalau kita buy on breakout di sinilah 2810 kita target pertama bisa sampai di sini 3700-an sampai 32%. Nah, risknya cuma di sini ya 2500-an 1/3 menarik. Tapi kalau berani bisa buy on before buy on breakout before confirmation. Ini kan setelah breakout konfirmasi, ini bisa cicil sekarang juga tidak apa-apa. Stop loss tetap, tapi bisa rewardnya lebih tinggi lagi ya. Kenapa bisa kita bilang ada potensi break? Ini bakal potensi break. Tonton lagi video-video sebelumnya bagaimana cara melihat suatu pola itu bakal di break atau tidak, atau pertimbangannya gitu ya. Tadi tonton. Oke, ya itu saja mungkin review minggu pertama dari saham-saham mutiara kita. Happy cuan yang sudah cuan, yang belum punya ya bisa dipertimbangkan ya. Pertimbangkan untuk beli, tapi keputusan jual beli tetap masih ada di Bapak Ibu dan teman-teman gitu. Sebenarnya ada satu saham lagi, tapi bukan sekarang lah. Saya masih mau ngintainya itu 1 minggu ke depan. Oke, untuk teman-teman dan Bapak Ibu, kalau yang ingin eh, itu saja untuk teman-teman dan Bapak Ibu. Kalau bisa traktir kita kopi, kalau yang suka dengan channel kita ya traktir kopi, nanti linknya ada di deskripsi video. Terima kasih. Tetap semangat untuk memajukan pasar modal Indonesia. Selamat malam, sampai jumpa di video-video berikutnya.